sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dosen penguji PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Kristen tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Petria Hepini STH. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK IAKN Ambon tahun 2024. Saya seorang guru Pendidikan Agama Kristen di SMPN 3 Mentobiraya, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah. Pada saat ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran PJBL Pendidikan Agama Kristen untuk memenuhi tugas uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024. Berikut video pembelajarannya, selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabarnya? Baik. Hadir semua pada hari ini? Hadir. Baik, kita akan memulai pembelajaran agama kita pada pagi hari ini. Pembelajaran agama kita tentang Allah pemelihara hidup. Sebelum kita mulai pembelajaran kita akan berdoa, tetapi sebelumnya kita memuji Tuhan. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur. Bertanah air kaya dan subur. Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Sebelumnya mari kita berdoa. Silakan yang berdoa. Mari teman-teman kita berdoa. Ya Tuhan, kami ingin memulai pelajaran kami. Kiranya Engkau berkatilah kami di dalam pelajaran kami ini dari awal hingga akhirnya nanti. Amin. Hadir semua hari ini? Hadir. Nah, hadir semua. Dan pada saat ini kita akan memulai pembelajaran kita. Sudah siap semuanya untuk belajar? Siap. Baik, kita akan memulai pembelajaran kita tentang Allah memelihara hidup. Nah, ada pertanyaan sebelum kita mulai pembelajaran kita. Siapa yang tahu mengapa Allah memelihara kita? Ya, silahkan berdiri. Karena kasih-Nya yang tidak terbatas dan selalu menyertai kita dalam setiap langkah kehidupan. Ya. Selanjutnya, apa sebabnya Allah terus memelihara? Karena rencananya yang indah untuk setiap individu, Ia ingin kita mencapai potensi terbaik kita dan hidup dalam kebahagiaan. Ya. Selanjutnya, apa tujuan Allah memelihara kita? Apa tujuan Allah memelihara kita? Karena kita adalah ciptaannya, kita berharga di matanya Allah. Ia merawat kita seperti seorang ayah merawat anaknya. Apa pemeliharaan Allah yang kita rasakan dalam kehidupan kita? Apa yang kita rasakan pemeliharaan Allah? Kesehatan, rezeki, kasih sayang, dan damai sejahtera. Ya. Bagus. Selanjutnya, bagaimana cara kita merespon atas pemeliharaan Allah? Bagaimana cara kita merespon atas pemeliharaan Allah? Silakan. Selalu berdoa pada Tuhan secara pribadi bersama keluarga. Rajin beribadah, membaca firman Tuhan, mengingatkan kita akan kebaikan Tuhan, berbagai berkat. Ya. Sekarang kita
pembelajaran kita akan melihat tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran menjelaskan bentuk-bentuk atau cara Allah dalam memelihara umatnya. Yang kedua, mengidentifikasi pengalaman pemeliharaan Allah dalam hidup. Dan yang ketiga, menunjukkan contoh sikap hidup bersyukur atas pemeliharaan Allah. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, Ibu akan mengulang materi kita minggu yang lalu tentang apa ya? Tentang pemeliharaan Allah. Allah memelihara hidup. Pemeliharaan Allah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan, memelihara, penjagaan, perawatan, pendidikan, peternakan, penyelamatan, penghindaran dari bahaya, dan sebagainya. Penjagaan harta kekayaan terutama alat produksi tahan lama dalam perusahaan agar tetap dalam kondisi yang baik. Pemeliharaan merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk menjaga dan memperbaikinya agar selalu dalam keadaan baik. Makna dari pemeliharaan Allah adalah penjagaannya terhadap pelaksanaan rencananya sehingga rencana tersebut tidak mungkin gagal. Makna pemeliharaan Allah adalah penjagaannya terhadap pelaksanaan rencananya. Dia menopang segala sesuatu dengan kuasanya dan setiap detail dari kehidupan dan tindakan semua makhluk tidak luput dari penjagaannya. Kita melihat juga arti dari providensia. Apa itu providensia? Apa providensia? Berasal dari kata Latin, dari kata kerja providere yang berarti memandang ke depan. Memandang ke depan. Melihat lebih dulu terjadinya sesuatu, terlebih dulu menyelenggarakan atau menyediakan sesuatu. Providensia Allah dipahami sebagai pemeliharaan Allah terhadap ciptaannya dalam berbagai proses yang telah ditetapkannya. Alkitab memberikan banyak bukti bahwa setelah selesai mencipta, Allah terus-menerus memelihara kelangsungan dunia. Ia melindungi semua ciptaannya dan bertindak dalam segala peristiwa yang terjadi dalam dunia ini, serta mengarahkan segala sesuatu pada tujuan akhir yang telah ditetapkannya. Matius 5 ayat 45, Mazmur 104 ayat 14, Ayub 37 ayat 10 sampai 12. Meskipun manusia dan sengaja menghancurkan alam, pemeliharaan Allah dan setiap ciptaannya tidak pernah berhenti seperti saat bencana tsunami atau banjir bandang. Alam yang menjadi rusak dan hancur secara perlahan mengalami pemulihan. Lalu kita lihat lagi cara Allah memelihara. Bagaimana cara Allah memelihara? Bagaimana cara Allah memelihara di situ? Bagaimana cara Allah memelihara? Kita melihat contoh dalam kehidupan bangsa Israel ketika peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Mereka bebas dari perbudakan. Lalu habis itu pemeliharaan Allah dan ciptaannya, ini kedua gambar ini menunjukkan keadaan yang berbeda. Yang pertama adalah gambar apa? Alam yang rusak. Yang kedua, apa? Gambar apa? Alam yang bagus. Aspek pemeliharaan Allah itu dalam Kejadian 1 ayat 1. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi, Ia tidak meninggalkan dunia, justru sebaliknya Ia terus terlibat dalam seluruh aspek kehidupan umatnya. Di dalam pemeliharaan ciptaannya, setidak-tidaknya terdapat beberapa aspek pemeliharaan Allah. Ada pelestarian. Yang kedua,
apa? Yang kedua? Penyediaan. Ya, yang ketiga? Yang keempat? Penyediaan rezeki. Penyediaan rezeki. Yang kelima? Perlindungan. Yang keenam? Pembinaan. Pengampunan. Yang selanjutnya? Kasih sayang. Apalagi? Kesembuhan. Selanjutnya? Kesempatan untuk bertumbuh. Kesempatan untuk bertumbuh. Allah memberikan kita kesempatan untuk belajar berkembang dan mencapai potensi terbaik kita yang ingin menjadi pribadi yang dewasa dan bertumbuh dalam iman. Selanjutnya contoh hidup bersyukur atas pemeliharaan Allah. Yang pertama, contoh hidup bersyukur atas pemeliharaan Allah adalah berbagi Dengan sesama. Membantu orang lain yang membutuhkan adalah Mengungkapkan syukur kita kepada Allah. Yang kedua, Menghadiri ibadah persekutuan dengan sesama orang percaya dapat memperkuat iman dan rasa syukur kita. Berdoa adalah cara kita berkomunikasi dengan Allah dan mengungkapkan syukur kita atas segala sesuatu. ya, itu adalah cara atau contoh hidup bersyukur atas pemeliharaan Allah. Selanjutnya kita akan kita akan melihat video berisi materi tentang pemeliharaan Allah. Nanti kalian mengamati video tersebut. Kemana pergi kita? Nah, kalian akan melihat video yang ditayangkan di depan. Nanti kita akan bersama-sama. Kalian perhatikan dulu, mengamati video yang ada di depan. Nanti kita akan bersama-sama tanya jawab tentang video tersebut. Dari video tadi, seperti apa kita akan melihat tentang pemeliharaan Allah ini. Mengapa Allah memelihara kita? Mengapa Allah memelihara kita? Karena kasih-Nya yang tidak terbatas dan selalu menyertai kita dalam setiap Ya. Lalu apa sebabnya Allah terus memelihara? Karena rencananya yang indah untuk setiap individu yang ingin kita mencapai potensi terbaik kita dan hidup dalam kebahagiaan. Apa yang kita rasakan atas pemeliharaan Allah? Apa yang kita rasakan atas pemeliharaan Allah? Apa yang kita rasakan atas pemeliharaan Allah? Apa yang kita rasakan? Kesejahteraan, rezeki, kasih sayang, dan damai sejahtera. Damai sejahtera. Ya, terima kasih. Cara kita merespon pemberian Allah adalah dengan hidup bersyukur. Cara kita merespon pemeliharaan Allah. Baik, kita akan pada hari ini kita akan belajar, kita akan menggambar tentang yang berhubungan dengan pemeliharaan Allah ini. Nanti kita akan bagi kelompok menjadi dua kelompok nanti. Nanti bila ada yang belum paham, nanti kita akan persilakan untuk bertanya.
Nanti setiap kelompok Ibu bagikan LKPD-nya. Ibu bagikan LKPD-nya, nanti kalian mengerjakan tugas yang akan diberikan Ibu pada hari ini. Ya, silakan bagi kelompok dulu. Ya, sudah dapat semua LKPD-nya? Ya. Silakan kalian kerjakan. Kalian akan menggambar tentang pemeliharaan ala ini melewati gambar. Nanti diwarna. Nanti kalian akan menyampaikan hasilnya dari setiap kelompok untuk maju ke depan. Kalau kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Ada yang bertanya? Paham maksudnya? Ya. Silakan kalian kerjakan. Waktunya setengah jam, 30 menit untuk mengerjakan tugasnya. Nanti setiap kelompok menyampaikan hasilnya di depan nanti. Apa maksud yang kalian gambar itu? Yang berhubungan dengan pemeliharaan alam. Yang belum paham bisa ditanyakan.
Ada yang selesai? Ya, kerjakan dulu.
Sudah? Ada yang sudah? Sudah. Ya. Ada yang sudah? Belum? Ya. Kerjakan dulu. Pelan-pelan mengerjakannya. Sudah selesai? Sudah. Kelompok 2? Oh iya. Sudah kelompok 1. Kelompok 2 yang belum. Yang sudah. Nanti persiapkan dari setiap kelompok 1 untuk berbicara, menyampaikan hasil dari setiap kelompoknya. Yang 2 orang nanti memegang hasil karyanya. Dari kelompok 1 siapa yang berbicara? Siapa? Helmi. Ya, dari kelompok 2? Ya, Putra.
Ya. Sudah selesai semua? Baik, silakan memaparkan hasil karya kalian ke depan, mulai dari kelompok 1. Silakan. Semuanya maju ke depan. Di sini. Inilah hasil kelompok kami. Setiap detik dalam pemandangan itu, dari ukuran daun hingga warna bunga, pohon gunung, sawah, dan manusia, menunjukkan rancangan yang sempurna. Ini menandakan adanya penciptaan Allah yang sempurna dan penuh kasih. Ya. Selesai? Ya. Terima kasih untuk kelompok 1. Kita tepuk tangan dulu. Bagaimana tanggapan dari kelompok 2 tentang hasil karya kelompok 1? Bagus. Ya, bagus. Kasih jempol dulu ke mereka. Ya. Sekarang kita persilakan ke kelompok 2 untuk menyampaikan hasil karyanya mengenai pemeliharaan Allah ini. Silakan kelompok 2 untuk maju ke depan. Hasil karya kami menggambarkan ketersediaan air, udara, pohon yang hidup di hijau, sinar matahari, hewan dan makhluk hidup lainnya yang sangat penting bagi kehidupan Allah, menyediakan semua ini dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan semua makhluk hidup. Terima kasih. Ya. Tepuk tangan dulu. Ya, silakan duduk. Bagaimana? Sudah selesai semua? Baik, kami persilakan untuk kelompok 1 menanggapi hasil karya kelompok 2. Bagaimana? Bagus. Kasih jempol dulu. Oh iya, kasih jempol untuk kelompok 2 ya. Terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2 untuk hasil proyeknya yang berhubungan dengan pemeliharaan Allah. Sekarang melihat tadi hasil karyanya semua bagus dan kalian sudah mengerti tentang proyek atau menggambar karya sederhana tentang pemeliharaan Allah melalui gambar. Ada yang mau ditanyakan tentang materi hari ini? Sudah mengerti semuanya? Ya, terima kasih karena semua sudah mengerti. Kita akan mengakhiri pembelajaran kita, tetapi sebelumnya kita akan mendengarkan penyimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini kepada salah seorang dari siswa kita, teman kita, untuk menyampaikan hasil penyimpulan. Penyimpulannya, ya, silakan menyampaikan penyimpulannya. Allah sebagai pemelihara adalah keyakinan bahwa Allah senantiasa menjaga, melindungi, dan menyediakan segala kebutuhan bagi seluruh makhluk ciptaannya. Ini berarti Allah tidak hanya menciptakan alam semesta dan manusia, tetapi juga secara aktif terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, itu adalah penyimpulan dari materi kita pada hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran kita nanti akan lanjutkan pada minggu depan tentang pembelajaran selanjutnya. Nah, kita akan menutup pembelajaran kita dan mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dengan bersatu di dalam doa. Silakan salah seorang dari kita untuk menyampaikan doa penutup untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Silakan Ebi untuk menyampaikan doa penutup. Tuhan, berkatilah pada pembelajaran hari ini, kami selesai pekerjaan pada hari ini.
kasih Tuhan, kau beri kepintaran, kau beri kenyamanan kepada guru kami dan teman-teman yang lain. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Silakan. Selesai, silakan istirahat.